Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil 'ilmi wal 'amal 'ala jami'il 'alam. Wassalatu wassalamu 'ala sayyidil 'arab wal 'ajam sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ala jami'il ulumi wal hikam. Allahumma ashlih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyidna hadal wasani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyidna hadal wasani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyidna hadal wasani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Madrasah, Bapak Ibu Dewan Guru yang sempat hadir pada pagi hari ini, anak-anakku semua dari kelas 7, 8, 9 yang hadir pada pagi hari ini, mudah-mudahan kita semua tetap dalam keadaan sehat wal amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat-Nya, terutama sekali nikmat iman dan Islam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat kesehatan, sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini, pagi hari yang mulia, hari Jumat yang merupakan Sayyidul Ayyam. Hari Jumat merupakan penghulu atau pemimpin dari semua hari. Banyak sekali fadilah dan kelebihan yang terdapat pada hari Jumat. Salah satu di antaranya adalah dengan memperbanyak bacaan salawat. Mari kita membaca selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua termasuk beliau yang mendapatkan syafaat nanti di hari yang tadi ya rabbal alamin. Bapak Ibu guru yang sama-sama kita hormati, anak-anak semua, kita lanjutkan materi pembahasan kita pada kajian pagi hari ini. Silakan juga kitabnya yang buat kita. Banyak yang punya kitab, ya. Silakan kalau setiap hari Jumat dibawa. Silakan buka halaman halaman 11. Halaman 11 nomor 12. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wal muslimin bi 'ulumihi fid dharain. Adapun waladi ma'akum ini masih tentang bagaimana adab dan akhlak kita sebagai seorang anak kepada ibu. Semua kita punya ibu. Semua orang
Nah, ayyuhal waladul adib, wahai anak-anakku yang berhak, jika aradta ta'aba ummika fi tarbiyatika, jika kalian mengetahui bagaimana penatnya, bagaimana lelahnya yang namanya seorang ibu, ya. Lelah bagaimana di tarbiyatika, di dalam memberikan pendidikan, memberikan pengajaran kepada kita sebagai anak-anaknya. Kemudian wa'uzma mahabbatiha laka, bagaimana kecintaan seorang ibu kepada anak-anak. Ya, ini sudah kita ulangi saja pembahasan kita pada minggu yang kemarin. Ya. Bagaimana tajziha, nah ini tempat syahidnya ini. Apakah bisa kita membalas jasa seorang ibu? Baru kita balas anda jasa dinanda, ya, mulai lengah ngelahiran kita, kemudian seorang sino melihara kita, kemudian meriapa kita bilang dulu, kemudian bohongan kita, kelambi keren kita, selama kita dan sebagainya. Baru kita bahas ya. Nah ini sebab Taba'an innaka la taqdiru an tajziya ummaka. Bagaimanapun perlakuan seorang anak kepada ibunya, perlakuan baik, ya. Bagaimanapun perlakuan baik seorang anak kepada ibunya, la taqdiru an tajziya ummaka, maka kelakuan perlakuan seperti itu tidak akan mungkin membalas jasa. Bagaimanapun perlakuan baik kita kepada kedua orang tua kita, terutama sekali kepada ibu kita, belum merupakan balasan. Teman baru kita bahas ya, jasa daripada kedua orang tua kita, terutama sekali kepada yang namanya ibu. Illa an ta'mala bihadihil adab, Anda jangan balas jasa kedua orang tua kita kecuali dengan melaksanakan adab-adab ini. Di antaranya antam tasila awamiroha, hendaknya engkau menjunjung tinggi perintah. Apa disuruh kita sinanda, apa disuruh kita dengan tawakan, hendaknya kita junjung tinggi. Sekarang saya bertanya, masih ingat apa perbedaan antara menjunjung tinggi perintah dengan melaksanakan perintah? Masih ingat? Apa itu menjunjung tinggi perintah? Melaksanakan perintah, ya. Melaksanakan perintah dengan berusaha melaksanakan dengan cara yang terbaik, ya. Dengan cara yang terbaik. Kalau melaksanakan perintah, ya, hanya sekedar melaksanakan, tapi dia tidak pikirkan, ya, apakah itu yang terbaik, apakah tidak. Tapi kalau menjunjung tinggi perintah, di samping dia melaksanakan perintah, dia juga berusaha supaya di dalam menjalankan perintah itu dengan cara yang terbaik. Itu perbedaan antara menjunjung tinggi perintah dengan melaksanakan perintah. Nah ini cara yang pertama, kalau kita mau membalas jasa seorang ibu kepada kita sebagai anak-anaknya, adalah antam tazila awamiroha, menjunjung tinggi semua perintah. Perintah siapa? Kedua orang tua, terutama sekali kepada ibu.
Kemudian ma'al mahabbati wal ihtiram, menjunjung tinggi perintah itu bukan hanya sekedar melaksanakan perintah, tetapi hendaknya dibagi dengan mahabbah. Apa arti mahabbah? Karena kasih sayang kepada kedua orang tua. Wal ihtiram, apa arti ihtiram? Menghormati. Kita melaksanakan perintah kedua orang tua kita atas dasar rasa hormat, bukan karena terpaksa. Jangan kita melaksanakan perintah orang tua kita itu dalam keadaan terpaksa. Artinya apa? Jangan sambil gawe perintah dengan toa itu sambil remon-remon. Gawe kita jangan pesuruh inanya lalu sambil remon. Dia itu. Hendaknya melaksanakan perintah ini dibarengi dengan wal ihtiram. Apa namanya ihtiram? Rasa hormat. Hendaknya kita melaksanakan perintah itu dengan rasa hormat dalam hati kita kepada ibu kita. Wa ta'ala kullu syai'in yafrahu qalbaha. Yang kedua, perhatikan. Yang kedua, cara membalas jasa daripada ibu kita adalah wa ta'ala kullu syai'in, hendaknya engkau melaksanakan sesuatu. Apa sesuatu itu? Yufarrihu qalbaha, yang bisa menyenangkan hati daripada orang tua. Hendaknya apa yang kita lakukan setiap hari hendaknya bisa menyenangkan hati daripada ibu kita atau kedua orang tua kita. Apa musyawarah ini? Musyawarah. Ini bukan waktu jadi diskusi ya. Nah, perhatikan. 30 menit ke depan kalian hendaknya memperhatikan apa yang kita sampaikan materi pada pagi hari. Cara kita membalas jasa daripada ibu kita yang jasanya itu melebihi dari segala-galanya. Siapa yang paling kita anggap paling berjasa? Tidak ada lain kecuali ibu. Denarah manusia dibeli jasanya tidak ada kecuali orang tua. Umi tawana batur mele anda denangin pada bau, denangin bau pada kaca saya ibu kaca dengan tawana denangin bau pada. Lamun dengan lain umi tawana lain denangin bau pada. Jasanya ketimbang jasa daripada seorang ibu kita. Dalam perbandingannya baca jasa dengan dan jasa dengan baik ini bau pada. Nah, itulah sebabnya kita sebagai anak itu hendaknya pandai-pandai membalas budi, balas jasa dengan cara bagaimana? Seperti yang tadi. Pertama, kalau diperintah hendaknya taat kepada perintah daripada kedua orang tua kita. Tapi menjalankan perintah itu jangan sambil karena terpaksa. Tapi hendaknya ikhlas dari hati kita karena kita menghormati ya, dengan melaksanakan perintah itu dibarengi dengan rasa hormat. Kemudian wata'ala kullu syai'in yafrahu qalbaha, hendaknya kita melaksanakan perbuatan yang bisa menyenangkan hati kedua orang tua. Mana di antara perbuatan yang bisa menyenangkan hati kedua orang tua? Yang rajin sekolah, rajin belajar, rajin ngaji, rajin taat masjid.
kemudian membantu pekerjaan orang tua. Itu diantara pekerjaan yang bisa menyenangkan hati kedua orang tua kita, terutama sekali kepada ibu kita. Ya. Dia jalan balas biasa dengan kawan ini. Ya. Lakukan pekerjaan yang bisa menyenangkan hati. Itu menyenangkan hati. Insya Allah baru dia terbalas biasa dengan kawasan. Namun setiap hari ya, orang tua kita itu merasa senang dan bahagia karena apa yang kita lakukan. Kemudian watabtasima amamaha daiman. Nabilang jelur. Dia sekali seminggu, dia sekali sebulan. Apa tadawih bilang jelur? Watabtasima amamaha. Jangan sekali menampakkan muka yang cemberut. Apa katanya cemberut? Hah? Apa katanya cemberut? Ngemu pada bahasa Anda. Dah ngemu, dah sehingga bukan tulis julur inantar. Itu kawan-kawan jadi waktu. Apalagi segini. Berunda suruh mengoreksi sementara waktu. Yang satu begitu. Hendaknya wajah bertasima daiman amamaha. Setiap hari hendaknya kita menampakkan muka yang berseri-seri, wajah yang penuh dengan senyuman. Di mana? Di depan kedua orang tua. Tidak dari kamu namun kebedain atau namun kenaraos dan dengan toh. Tidak kira anu tidak kira ngampul-ngampulan. Tapi kenanya ngampul-ngampulan ke. Ini dia kawin itu dia laku sambil ngerepot. Ini kenanya ngampul-ngampulan marahnya. Dia ganggu. Dia ganggu kesambil ngampul-ngampulan. Lihat dulu dengan toh. Dengan toh. Ini perhatian ini. Kemudian waktu sholatnya kulla yaumin bila perlu. Setiap kali kalian berangkat ke sekolah, jangan lupa cium tangan. Salam cium tangan kedua orang tua. Ini semua yang kita lakukan ini untuk menambah apa? Keberkahan daripada ilmu kita. Sekarang ini. Bagaimana tata cara kita terhadap kedua orang tua kita sangat berpengaruh terhadap ilmu yang kita cari, ilmu yang kita tuntut, ilmu yang kita pelajari di madrasah, di sekolah, sangat berpengaruh terhadap bagaimana tata cara kita kepada kedua orang tua. Lalu dek bagus cara milik dengan toa. Dagangnya pintar, dia jadi narap bekasnya, dia jadi narap pengaruhnya, dia jadi narap berkatnya itu. Tak itu, dagangnya pintar, umpama duit ilmunya. Lalu cara dengan kawan yang bagus, maka ilmu si mungkin dia jadi narap apa, manfaat dan berkatnya. Perhatian ini, perhatian ini. Kesuruh pidato yang dia memilih mudi, dia dah pidato tu dia paling tinggalkan. Coba ya, Pak Guru lagi kembali apa yang sudah Pak Guru sampaikan pada kesempatan yang kemarin. Ya. Kalau yang kebetulan punya jadwal untuk pidato, untuk menyampaikan khutbah, tolong disusun dari rumah yang berbentuk teks. Tulis di lembar atau lipit atau di madrasah apa materi kita sampaikan di mana. Lalu yang boleh jadwal pidato. Kan tiap hari ada jadwal. Kalau hari Jumat di dalam ruang, kalau selain hari Jumat di halaman.
Dan arahan yang menjadwal si bilang jelur pidato ini. Lamun bagi tahu jadwalnya cuma atau sulitnya susu dengan tiga tulis apa materi yang pentingnya arah Al-Qur'annya kemudian arah hadisnya apalagi nabrobo kaum ulama. Insya Allah teman-teman jangan bisa kita ada terbiasa akan melatih diri kita yang melatih mental ke. Insya Allah terbiasa ya. Tidak si marah si gaul si bilang dulu mungkin jalannya sekedar judul-judul dalam sampai aneh. Jadi tidak sekedar judul-judul doang, tapi dulu sendiri arah materinya, arah ayat Al-Qur'annya, kemudian arah hadis-hadisnya. Tidak sekedar judul doang, salah terus. Jadi sekedar tidak seperti itu jalannya. Insya Allah kita akan terbiasa. Ingat ya, yang punya jadwal ingin pidato atau menyampaikan di toanya, tolong disusun dulu, ditulis di dalam bukunya. Tidak apa-apa membawa teks jauhnya berjulu, namun yang apa ayat Al-Quran atau hadis baca ya sambil pidato sambil baca. Ini mungkin. Apalagi kita ketika belajar presiden lalu pidato jauh dia kertas, apalagi kita itu. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya cara yang ketiga, bagaimana cara kita membalas jasa kedua orang tua kita. Perhatian ini nanti narap cerita terdengar balik cerita si Mumbe, cerita yang berulang dari kisahnya si Malik Bunda. Kenapa ada tadi kisah si Malik Bunda? Mungkin ceritanya dengan itu waktunya si penyit keliana sampai berbakti taatnya lehina amanah. Lalu ketika Noah beli, ketika Noah jadi dengan tinggi berpangkat, ketika Noah jadi dengan suci berdoa, apa akibatnya? Kita milih lagu dengan toh, dan sampai ada cerita seperti itu. Sebabnya, tolong perhatikan ya. Materi kita kali ini bagaimana cara membalas jasa ibu. Selanjutnya watada'u laha tulil umri. Ini yang jarang kita lakukan. Hendaknya setiap saat kita berdoa kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Terutama sekali doa Anda selesai sholat. Tentang ini dah salam assalamualaikum kiri kanan besar lalu berani. Nah, tentang ini terutama sekali si mama. Anak-anak si mama ini lamun selesai sholat tidak langsung berani. Lamun selesai sholat terutama sekali sholat berjamaah di masjid tidak langsung berani sujud. Dengar ini sabar semendak doa tadi salam itu pokoknya enak. Kamu terzikir dan dia berdoa terutama sekali tidak lupa doa dipasai untuk kedua orang tua. Mana-mana itu dari pikir mewah. Apa doa untuk kedua orang tua? Sambil napa doa silai cino dan baca. Terutama sekali setelah kita masuk sholat di sholat bilang dulu perhatiannya di dalam kaul ulama mengatakan bahwa
Barang siapa yang lupa, apa yang dilupakan? Barang siapa yang lupa mendoakan kedua orang tuanya setelah selesai sholat, maka dia telah memutuskan dirinya dengan rezeki dari Allah Subhanahu. Ini salah satu doa sehingga kamu terlupa kecuali sholat. Doa untuk kedua orang tua. Ya. Barang siapa yang melupakan doa untuk kedua orang tuanya setelah selesai sholat, maka dia telah fa'innahu yanqati' an rezeki. Maka dengan sino mutusan dirinya dengan rezeki. Artinya apa? Lamun temele jadi dengan sugi, mele jadi dengan kaya, ndak wah lupa, ndak dirang lupa doa yang dengan terus dari sholat. Ini kuncinya seperti apa? Lamun temele jadi dengan sugi, ndak gamak lupa doa yang dengan toa. Doa si membeli enggak? Yang pertama tulul umur. Kita berdoa di Allah Subhanahu wa taala antik nabilu umur dengan toa. Kadang-kadang arah dengan endah doa yang dengan tuannya anti nepol camurnya. Masyaallah. Nauzubillah min dzalik. Arah itu endah. Apalagi dengan toa ke dalam badan sakit, dengan toa kurang sehat, lelah ya rumuk numpang sambil gerumun ketok-ketik ini keruan kadang. Apa doanya? Jadi berjahat dengan toa ini lalu nauzubillah min atau karena sakit. Ini ciri-ciri anak yang durhaka, yang kaya sampai megawainya. Ciri-ciri anak si durhaka dengan toa. Beda antaranya doa yang dengan toa tidak poncak umurnya. Apa penyebabnya? Antaranya karena lui hartanya. Berjahat mati dengan toa, berjahat aku bangkat juga. Atau berjahat mati dengan toa ini, berjahat aku bin tempen motor ini. Ini ciri-ciri anak yang durhaka dari naswati. Nah, jangan sekali melupakan doa untuk kedua orang tua kita. Apa yang kita minta, apa yang kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala, tulul umri. Doa yang dengan doa tidak belu. Doa yang dengan doa bilang jelu. Tidak belu umurnya. Coba ketetuan batu itu siwak hilang mana, siwak dari ti inana, umbe pasakna, umbe akunya si bilang jelu. Ya Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih hidup dengan toa, masih hidup dengan toa. Lalu ketetuan batu itu siwak hilang inana, siwak hilang awalnya, masya Allah, luar biasa. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih hidup, masih sehat kedua orang tua. Kita doakan kedua orang tua kita, terutama sekali kepada ibu kita yang telah melahirkan kita. Seperti yang Pak Guru sampaikan tadi, denara pegawaian si baru balas jasa dengan doa. Denara. Bahkan ulama berbahasa seandainya mek sugi duit kepeng bilang jalo sejuta misalnya iname jalo ini sejuta misalnya dengan toa jemaah sejuta sulitnya sejuta dalam jangka sebulan atau dalam jangka setahun kalau bilang jalo sejuta baru kaya ini jadi balasannya dikit lagi rangka deh apalagi menyakitin memesali kepengok bilang gitu untuk tiba ina atau tiba ama deh jadi baru balas dia jadi salah satu kaum ulama ya seandainya semua kebaikan yang kamu lakukan untuk kedua orang tua terutama sekali kepada ibu
semuanya itu tidak akan dapat atau tidak mampu membalas jasa. Tentang ini, cuma kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat ini, ada 3 macam perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebutkan dalam Al-Quran pasti secara beriringan, sering turunkannya. Kalau kita rajin membaca Al-Quran pasti ketemu idea ini. Basic pertama, Ati'ullah wa ati'ur Rasul. Berapa tempat yang disebutkan dalam Al-Quran? Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulullah. Kalau ada perintah untuk taat kepada Allah, pasti diiringi dengan perintah taat kepada Rasulullah. Ati'ullah wa ati'ur Rasul. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul. Artinya apa? Dua-duanya harus kita kerjakan. Artinya dua-duanya harus tergawe. Berarti yang ini ke, no segera dari itu no. Ati'ullah wa ati'ur Rasul. Dia tergantung gawe itu setui atau sei, kemudian sei ketinggalan. Umpama saya hanya taat kepada Allah, lalu dari Rasulullah jadi dia diterima taat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau sebaliknya, saya hanya taat kepada Rasulullah tapi tidak mau taat kepada Allah, maka tidak akan diterima. Lamun setui gawe itu setui ini, maka ada duanya dia terima. Paham tadi ke? Ya, karena perintah yang beriringan tapi harus dikerjakan dua-duanya. Kemudian si kedua, kalau sekarang baca Al-Quran yang ditambah ini, aqimus shalah wa atuz zakat. Dua perintah yang selalu disebutkan beriringan. Tunaikan sholat, dirikan sholat dan tunaikan zakat. Perintah, dua perintah yang tidak bisa kita tangguh bisa ini. Aqimus shalah, dirikan sholat, wa atuz zakat. Dirikan sholat, tunaikan zakat. Artinya apa? Rajin kita sholat, lalu kita milih berzakat pada hal anak, pada hari mampu. Cukup haul nisabna hartanta, duit bandanta, maka sholat yang kita kerjakan tidak akan diterima. Kita diterima sholat lalu kita milih berzakat, padahal itu cukup syaratnya. Atau sebaliknya, dia memang cukup haul luak berzakat saja, rajinnya berzakat, lalu dia milih sholat, maka zakatnya tidak akan diterima. Kapan akan diterima sholat kita? Apabila kita berzakat. Kapan diterima zakat kita? Apabila kita sholat. Artinya kita tangguh setuit-tuit tegawi, sementara setuit tinggal hantar. Nah, itu kedua. Si nomor 3, Anishkurli wa liwalidayka. Anishkurli wa liwalidayka. Bersyukurlah kepada aku, kata Allah dalam Al-Quran. Bersyukur kepada Allah. Wa liwalidayka. Kemudian berterima kasih kepada kedua orang tua. Dalam ayat yang lain disebutkan ta'budallah ya, wa la tusyriku bihi syai'an. Hendaklah engkau menyembah Allah, jangan kamu menyekutukannya. Ya, wa la tusyriku bihi syai'an. Wa bil walidaini ihsana. Ya, sembahlah Allah, jangan sekutukan Dia dengan sesuatu. Dan terhadap kedua orang tua hendaklah berlaku baik. Ini perintah yang selalu beriringan. Setelah kita menyembah Allah, kita berbuat baik kepada kedua orang tua. Artinya apa ini? Rajin dia sholat, dia mendengarkan dengan ngebang, encok baik. Lagu ibu sual-sual, nah kerja dengan tawanan. Bagaimana ini? Sholatnya tidak akan diterima. Penyembahannya kepada Allah tidak akan diterima. Kenapa? Karena dia tidak berbuat baik kepada kedua orang tua. Atau sebaliknya, sebagaimana yang sudah Pak Gus sampaikan tadi. Pak Gus tidak dengan tawanan, taat dengan tawanan. Lalu dia memilih nyembah Allah.
maka taatnya kepada orang tua juga tidak akan diterima. Ingat ini, ya, 3 macam perintah yang selalu disebutkan di dalam Al-Quran itu selalu beriringan atau berurutan. Yang apabila satu ditinggalkan, satu dikerjakan, satu ditinggalkan, maka yang dikerjakan itu pun tidak akan diterima. Harus dikerjakan kedua-duanya. Nah, ini terkait dengan materi kita pada pagi hari ini, yakni bagaimana kita berbuat baik kepada ibu kita. Harus perintah ini harus sejalan dan beriringan. Di samping kita rajin beribadah kepada Allah, juga jangan lupa berbuat taat kepada kedua orang tua. Nah, ini cara kita membalas jasa. Bagaimana yang sudah saya sampaikan tadi, bagaimanapun perbuatan baik yang kita lakukan kepada kedua orang tua kita, itu tidak akan bisa membalas jasa. Apa kata ulama pada itu? Seandainya engkau mengumpulkan semua perbuatan baik yang kamu lakukan terhadap kedua orang tuamu, itu semua tidak akan membalas jasa ibumu yang telah melahirkanmu karena mengeluarkan setetes darah. Setetes darah yang keluar dari kedua orang tua kita karena melahirkan kita, itu tidak akan bisa membalas jasa, ya, dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Ingat ini. Denara cara telaiwan, ya. Bagaimanapun kondisi dan keadaannya kedua orang tua kita. Ingat ini. Dena amanah atau inana si jadi guru harus ngebatik deh. Ya pembina pada mati dia amanah dia jadi guru. Ya pembina pada mati dia inana dia jadi guru. Ngejari apa-apa dengan taat harus tetap bakti dan hormat. Ingat ini. Masih ingat apa yang sudah Pak Guru sampaikan pada minggu hari Jumat yang kemarin? Apa? Coba apa? Ini masih ingat? Apa yang sudah Pak Guru sampaikan pada hari Jumat yang kemarin? Tentang bagaimana tetapnya hormat kita kepada guru dan kedua orang tua kita. Masih ingat ke? Ada yang masih ingat? Apa yang sudah kita sampaikan, materi yang kita sampaikan kemarin pada hari Jumat, ya. Apa anda kira-kira? Coba, saya masih ingat. Apa anda? Guru tetaplah guru, murid tetaplah murid, orang tua tetap orang tua, ya. Anak tetap anak. Ngombe-ngombe sudinya, ngombe-ngombe tinggi pangkat jabatannya, umpama anda jadi bos jemaah, lihat tahu tinggi datang umpama jadi bos, kebetulan amanah bergoyang dulu ya jadi security umpama jadi alat tukang-tukang bersih. Apakah tinggian ke pangkat bos dulu atau jadi security? Tetap ketinggian pangkat kedua orang dengan kewajiban sekalipun derajat di keduniaan ini lebih tinggi. Ingat ini, ya. Guru tetaplah guru, murid tetaplah murid. Harus tetap kita menjaga adab dan akhlak kita kepada keduanya, yaitu kepada kedua orang tua dan kepada semua guru-guru kita. Nah, kemudian ini cara yang selanjutnya, wa tad'u laha bitulil umri. Yang pertama, jangan kita lupa doa setiap kita selesai sholat, terutama sekali untuk mendoakan kedua orang tua kita supaya panjang umur. Ini mungkin sudah Pak Guru sampaikan bahwa lamun berdoanya dengan kebagusan. Lamun kita berdoa, kemudian doa itu kebagusan untuk dengar, maka itu hakikatnya kita mendoakan diri sendiri. No. Bahkan ulama menyebut
lebih dekat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cara doa yang dirinta, doa yang dengar. Doa yang dengar. Umpama melente jari dengan sudi, doa yang dengan sudi. Ya Allah, mudah-mudahan baca sudi lu sekenok. Apa nama malaikatmu? Anda mudah-mudahan baca pintar lu sekenok. Apa nama malaikat? Anda. Kamu juga. Sebutannya kepada ulama ini. Dan tamele doa yang diringkap pecah terkabul doa yang dengar. Dan itu doa yang dengar sendiri ya. Apa ada doa yang mudah-mudahan bangkrut sekenok. Apa nama malaikatmu? Anda. Jadi lamun doa yang dengar hakikatnya itu doa yang diringkap. Angkat bagus doa juga dengar. Nah bagus doa Anda untuk dengan lain. Nah doa sendiri aja. Contoh pada bahasa Sibru, mudah-mudahan baca mati sepenuh. Apa nama kamu? Anda. Itu doa yang dirinci no. Masya Allah. Angkatlah untuk pilih pecah terkabul doa Anda. Bicara Anda doa yang dengan utang ini. Dan doa yang dengan bagus. Maka itu doa yang dirinta. Sebaliknya lalu doa yang dengan lagi, kita doa yang dirinta. Ingat, malaikat itu mimpi kita arah dari kita yang akan selalu menyampaikan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat ini, ya. Makanya kalau kita ingin berhasil, kalau kita ingin doa kita cepat dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, maka doakan kebaikan untuk orang lain. Karena hakikatnya kalau kita mendoakan orang lain itu artinya kita mendoakan diri kita sendiri. Tidak praktekan doa yang dengan lain di sini bagus. Mudahan baca terima sekenok doa itu bagus. Apa nama malaikatmu? Jadi hakikatnya dalam doa yang benar maka kita doa yang bagus-bagus doa kita dengan lain. Nah, khususnya kedua orang tua kita, wa tad'u lana bitulil umur. Tetap senantiasa mendoakan kedua orang tua kita supaya panjang umur. Artinya apa itu? Kita doa yang diri kita masih lebih umur. Umpama berdoa itu bilang jelu ke Allah Subhanahu wa taala anti nabilu umurna dengan kuatnya. Lalu nyatanya apa? Anti nabilu umurna apakah doa ante itu tidak kabulang oleh Allah Subhanahu wa taala? Tetap terkabulang. Ya. Tetap terkabulang doa ante. Ud'uuni astajib lakum. Berdoa kepadaku niscaya doamu akan dikabul. Nah, ada doa yang tidak dikabulkan Allah Subhanahu wa taala kecuali kita si jari manusia sini salah penilaian. No. Umpama ikan doa yang dirinda atau doa yang dengan toaka artinya belum umur. Belum umur ini apa tandanya? Ulama bahasa bahwa belum umur ini kenapa tidak hitungan doa. Nek dari petang dasar dari sekat atau di sekat menjadi 60 itu dulu nek dengan orang kenal. Lalu apa? Manfaatnya karena itu termasuk hidup umur. Umpama dalam dasar petang dasar umurnya sebut dengan tinggal dunia umpama. Lalu manfaatnya luar biasa. Kalah dengan si berumur di 10 baru 10 tahun. Nah ini ya sekali lagi jangan pernah lupa kita doakan kepada kedua orang tua antin yang pilu umurnya. Kemudian bisir hati wa'afiyah. Jangan hanya sekedar panjang umur, tapi juga tetap dalam keadaan sehat. Tidak lupa itu dua ini ya. Ya Allah, mudah-mudahan sehat dua dengan doaku. Kemudian lebih umur.
Doa yang tetap sehat, nabilu tetap sehat, panjang umur di taatil. Kita ini kadang-kadang Arab dengan bilu umurnya lagu sakit doa. Masih tak dengar ya? Nabilu umur dengan taat tetap dalam keadaan sehat. Kemudian wa antazara min kulli syai'in yu'zi qalbaha. Hendaknya kita hindari tahzar, jauhi kenaan itu. Apa yang kita jauhi? Min kulli syai'in, apa saja, apa juga. Simumbe yu'zi, yang bisa menyakiti. Menyakiti apanya? Qalbaha, menyakiti hati. Jangan lakukan atau jauhkan apa saja si bau nyakitin aten dengan toh. Ada pada nawanya ke apa pegawai sindik dan demenang si dengan toh. Nak gawe je. Lamun narap pegawai umpama. Gedek dengan toh kita antar jauhkan. Jauhkan dia. Nah, ini cara antar balas jasa dengan toh. Hendak gawe pegawaian simia aten dengan toat itu kedap silih dengan teman. Tapi hendaknya kita melaksanakan perbuatan yang bisa menyenangkan hati kedua orang tua. Bala tak bisa biwajhiga. Ini diantara pegawaian yang tidak tenang dengan toat. Jangan kamu bermuka cemberut di depan kedua orang tua. Dia kena pelitaan datang dengan tawana dan ruana dia ngarah kali senyum-senyumnya muka yang cemberut dia kena pemberuana. Jangan kita tampakkan di depan kedua orang tua. Iza amaratka bi syai'in, lamun kebetulan perintah kita dengan tawana apa juga. Jangan menampakkan muka yang cemberut atau sambil berumun. Ingat ini. Lain nilainya itu. Gawainya perintah dengan toa lalu sambil nenggremon. Jangan sampai kita seperti itu. Nanti temu pahala. Talah kita umpama gawai perintah dengan toa lalu sambil rasa hormat. Kegawai perintah dengan tawakkal disambil di dalam apa? Bersama di dalam hati kita itu rasa hormat kepada kedua orang tua kita. Nanti temu pahala. Tidak kegawai perintah dengan tawakkal sambil apa? Geremon-geremon, gurumun-gurumun. Sambil nang gurumun tak ilalu beliau. Apa anak? Betul beli aku sabun menjaga keos umpama. Sambil geremon-geremon lalu. Nah, itu enggak. Kita mau pahala itu. Gawe itu jenis perintah dengan toa lalu sambil berumun. Nah, hendaknya kita laksanakan perintah kedua orang tua kita itu sambil dibarengi dengan rasa hormat. Segala macam. Awatibat alaika, ndak kirang gremon atau ndak kirang nimbang, namun kira-kira nyiri ida atau kena nyiri kedekan ida. Ada pegawai yang kita sudah kena kawin ketemu. Bagaimana cara kita terhadap kedua orang tua kita lalu genap kita lalu sini kita apa? Mungkin cara kita pertama apa? Diam. Yang kedua diam kepada kedua orang tua. Iza qadibat alaika, terutama sekali apabila sedang marah. Kedap kita. Cara yang terbaik tentunya jangan sekali-kali membahas. Oke, tolong perhatikan anak semua, tidak ada perbuatan yang baik sekalipun yang bisa membalas jasa kedua orang tua. Apalagi ngadu pegawaian di sana. Kemudian ini kita ini wala takziba alaiha. Apa tanya ini? Apa tiga zaba? Kazaba berbohong. Wala takziba alaiha, tidak kira mengulang dengan toa. Ini
sadari diri sekiranya pulang dengan toa. Ina kunjung pulang ini suruhnya ke Pak Guru. Ternyata Pak Gurunya dia harus guru. Apa belinya? Ruku. Astagfirullahaladzim. Tidak kira nangguhan Pak Guru. Lalu kira-kira tidak tentu ini perintah Pak Guru ini. Tidak nama cerita Pak Guru sekiranya yang pintar bahasa Inggris. Apa anak? Ina ilmu nyukulang di sekolah no. Apa dia nyukulang dia lalu tertipu dengan tuannya. Uang apa ini nyukulang? Smoking. Dia ngerti dengan tuan apa smoking? Apa smoking? Oh, tak sama pintar bahasa Inggris. Akhir penyukulang ingat, sukulangan apa? Smoking arana. Dia dapat ketuan ingat aja. Karena aku bahasa Inggris juga. Oh, bang satu saat ini ya. Dia yang pulang apa? Nipu. Nipu dengan tuan. Itu beda. Nanti dengan tuan. Dan jamak sekecil apapun. Tak kira nunggulah. Sampai apa sih kena? Namun bapak ibu guru disuruh pulang kene. Tidak kira pulang, lalu tidak tentu tidak sampai. Panggil, ini juga bisa mengurangi keberkahan ilmu. Jangan pintar, dua ilmu lalu minum dirang pulang dengan toa. Ingat ya, manfaat dan berkah ilmu kita akan semakin berkurang. Doangnya manfaat berkah ilmu kita ini. Dan pulang sekali doang. Masya Allah, apalagi pulang dulu. Sekali pulang satu bab ilmu si pahamin akan hilang keberkahannya. Hilang ya. Apalagi pulang dulu. Dua kali pulang dua bab ilmu hilang keberkahannya. Dia hilang ilmunya, hilang keberkahan. Lalu hilang keberkahannya, ilmu umur pegawaian kita di dalam Islam ini yang paling penting adalah keberkahan. Walaupun sedikit harta dan berkah, walaupun sedikit ilmu dan berkah. Bagaimana cara mengait keberkahan itu? Jangan sekali kita berbohong kepada dua orang. Tak kira mengulang dengan doa. Jadi sekecil apapun kebohongan itu, atau entah kira yang berumur-umur. Pak gurunya dulu bersuruh pulang malah 10.000. Lalu promo yang balik kira selain atau 20. Ini aku pulang kira sekat. Padahal suruh Pak guru kira aku dulu. Jangan sampai seperti itu. Itu juga bisa mengurangi keberkahan. Yang penting apa? Tidak sekali pulang sekecil apapun. Kita berusaha untuk menjadi orang yang jujur. Karena pintar namun tidak nunggu. Coba perhatian 4 sifat daripada Rasul. Apa itu? Siddiq, amanah, tabligh, taqwa. Apa itu siddiq? Jujur. Apa itu patona? Cerdas. Bekona patona itu terakhir. Dia jadi jujur. Apa sekarang jujur? Siddiq, kejujuran. Dan kenapa pintar dalam kita jujur. Dia pun ditempatkan kepintaran itu di bagian terakhir pun. Siddiq, amanah, tabligh, patona itu pintar. Artinya nomor terakhir pun dulu ya. Dek narak kenapa? Apa rana kepintaran dalam kita jujur. Narak kenapa? Tidak amok kita dengan pintar, namun kita nunggu. Jangan tidak pintar lalu kejujuran luar biasa. Insya Allah ini ya yang mempunyai nilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua, khususnya kita keluarga besar MTS NWI Mangkunegaran ini, mudah-mudahan kita menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Mudah-mudahan kita menjadi siswa-siswi
atau pelajar yang berbakti kepada semua guru, sehingga ilmu yang kita dapatkan dari para guru-guru kita mudah-mudahan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah. Dan bermanfaat ilmu kita, insyaallah duwe ganti aparana gunana untuk kehidupan kita di dunia maupun akhir. Amin ya rabbal. Insyaallah nanti kita akan sambung kembali bahasan kita hari kita pada kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan tadi mudah-mudahan bisa dipahami dan yang paling penting bisa diamalkan. Ilmu tidak diamalkan tidak akan ada gunanya. Persis seperti pohon yang tidak menghasilkan buah. Beras-berasin doang. Dan alwinna doa ilmu kita langsung kita nama. Sedikit mau, sedikit amal. Sedikit mau dari ilmu, sedikit amal. Mudah-mudahan dengan seperti itu, insyaallah ya, berkahan dari Allah Subhanahu wa taala akan datang kepada kita. Amin ya rabbal. Sebelum kita akhiri, kita bacakan Fatihah. Pertama kita niatkan kepada semua guru-guru kita. Kemudian kepada semua orang tua kita yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang masih hidup, mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat walafiat, murah rezeki, panjang umur di taatil, dan mudah-mudahan tetap istiqomah. Kemudian terakhir untuk kita masing-masing dan yang diri kita masing-masing, mudah-mudahan kita yang sedang belajar atau menuntut ilmu, mudah-mudahan diberikan ilmu yang barokah dan bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Belum kita tutup, yang terakhir ya, sebentar lagi kita akan menghadapi ujian guys. Datang, persiapkan senjata kalian yang sebanyak-banyaknya ya. Persiapkan amunisi, persiapkan minis yang sebanyak-banyaknya. Apa senjata kita? Ilmu dan belajar ya. Maka tingkatkan pembelajaran kalian, ulangi belajarnya di madrasah maupun di rumah. Insyaallah dengan demikian kita akan tidak kesulitan dalam menghadapi ujian dan mari kita tutup pertemuan kita ini dengan kita sama-sama berdoa. Kafaratul majalis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.